Kemarin, bursa saham Indonesia dihebohkan oleh kejatuhan salah satu saham favorit yang dibicarakan orang selama tahun 2024, yaitu kejatuhan saham PANI dan CBDK. Jadi, sebagai informasi, PANI adalah saham dari developer Pantai Indah Kapuk. Sepanjang 2024, kenaikannya yang luar biasa itu membuat heboh, apalagi didukung oleh salah satu investor influencer yang berkali-kali menekankan mengenai prospek dari saham PANI tersebut, dan akhirnya membuat banyak sekali orang atau retail yang FOMO untuk membeli yang namanya saham PANI. Nah, tetapi kemarin saham itu turun sebesar 19% lebih, hampir ARB. Dan ini membuat kepanikan yang luar biasa bagi orang-orang yang FOMO tersebut. Mereka berbondong-bondong menghujat si influencer ini. Nah, jadi orang di Indonesia kebanyakan itu bukan investasi atau investor. Banyak dari mereka itu juga bukan bahkan trader. Tetapi banyak dari mereka ini cenderung spekulan. Jadi mereka ini tidak tahu apa yang mereka beli. Jadi mereka hanya beli karena seseorang atau orang beli, atau teman mereka beli, dan akhirnya mereka ikut-ikutan membeli. Tapi tidak punya knowledge dan dasar kenapa kok mereka harus beli. Nah, disinilah akhirnya baik itu kripto, saham, itu menjadi ajang perjudian apabila Anda tidak tahu apa yang Anda beli. Nah, saya tidak membela si influencer tersebut, tetapi kalau sampai ada orang yang sampai menghina, terus mencaci maki si influencer tersebut karena kejatuhan dari PANI, kalau saya bilang ini orang-orang bodoh. Karena mereka adalah pengambil keputusan terakhir untuk membeli saham tersebut atau tidak. Jadi kalau sampai Anda rugi, artinya bukan salah si influencer ini, adalah salah Anda sendiri. Karena Anda pengambil keputusan terakhir. Kalau Anda untung, si influencer tidak Anda bagi. Kalau Anda rugi, ya Anda kan ya harus tanggung sendiri. Nah, jadi di dalam investasi apapun, baik itu saham, kripto, emas, dan sebagainya, tips yang paling penting pertama, Anda harus belajar, Anda harus punya knowledge-nya. Jadi Anda tahu kenapa alasannya Anda membeli instrumen tersebut, kenapa Anda membeli saham tersebut. Apakah Anda seorang trader? Apakah Anda seorang investor? Nah, kalau memang sudah Anda beli, terus kemudian saham itu turun sehingga Anda mengalami yang namanya floating loss, disitulah knowledge ini berguna. Kalau memang Anda sudah secara knowledge Anda merasa bahwa apa yang Anda lakukan benar, Anda harus punya yang namanya conviction. Anda harus yakin bahwa apa yang sudah Anda lakukan, apa yang sudah Anda beli, itu benar. Jadi kalau memang dalam jangka pendek saham itu turun atau investasi Anda turun, yang bisa Anda lakukan adalah Anda nunggu bentar. Atau kalau memang Anda masih ada uang, ya ditambah, di breakdown lagi. Orang yang sukses di dalam dunia investasi adalah orang yang punya conviction yang luar biasa. Pada saat semua orang bilang instrumen yang Anda pilih tidak bagus atau sampah, Anda tetap punya yang namanya conviction. Nah, kalau Anda bisa punya knowledge dan conviction yang luar biasa, saya yakin Anda akan menjadi seorang investor atau seorang trader yang sukses.